Perang masa depan adalah pertempuran drone. Pesawat nirawak atau drone semakin banyak mengubah peperangan. Kemunculan penggunaannya sebagai senjata taktis dan strategis memiliki konsekuensi jangka panjang untuk kebijakan pertahanan. Menurut analis Sanjay Freshman di The National Interest, misalnya, penggunaan drone MQ-1, Predator, dan MQ-9 Reaper membantu menentukan perang Amerika Serikat di Afghanistan, yang sekarang tampaknya akan segera berakhir. Pada saat yang sama, negara-negara seperti Iran kini mengekspor drone pengintai dan kamikaze ke para proksi dan sekutu mereka di Yaman, Irak, Suriah, dan Lebanon. Milisi pro-Iran telah melakukan serangan pesawat nirawak terhadap pasukan Amerika di Irak dalam beberapa bulan terakhir. Semua itu menggambarkan bagaimana kendaraan udara nirawak menjadi faktor dominan dalam banyak konflik, mulai dari bentrokan di jalur Gaza di Palestina hingga perang Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh. Pengerahan drone yang cepat dalam perang dan perluasan pasar drone militer telah menyebabkan sistem aliansi drone. Dalam banyak hal, itu mirip dengan bagaimana teknologi militer Amerika Serikat dan Uni Soviet diekspor ke sekutu masing-masing selama Perang Dingin. Perbedaannya saat ini, pertumbuhan negara adidaya drone sebagian besar terjadi di bawah bayang-bayang kemenangan Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Artinya, Amerika muncul dari tahun 1990-an sebagai hegemon global dan menyuruhkan tatanan dunia baru. Tatanan dunia itu dibentuk oleh perang drone Amerika. Amerika Serikat menggunakan drone dalam Perang Teluk, lalu Balkan, dan selama perang melawan teror. Namun, mengandalkan senjata drone dengan mengubah cara perang Amerika. Menurut analis Sanjay Freshman di The National Interest, keengganan Amerika Serikat untuk menerjunkan personel militer di lapangan dan ketakutan akan jatuhkan korban sangat cocok untuk perang drone. Pada saat yang sama, kontroversi yang berkembang dari serangan dan pembunuhan drone yang ditargetkan menyebabkan Amerika Serikat waspada dalam mengekspor teknologi barunya yang mematikan. Amerika Serikat menjadi lebih mahir dalam membunuh, tetapi tidak ingin pihak lain melakukan hal yang sama. Hasilnya, 30 tahun setelah berakhirnya Perang Dingin adalah sekelompok kekuatan baru yang menggunakan drone. Turki menggunakan pesawat nirawaknya untuk mengukir lingkup pengaruh di Suriah, Irak, Qatar, dan Libya. Cina juga mengisi kekosongan kekuasaan Amerika Serikat, menjual drone CH-4B dan Winglon ke negara-negara di mana Amerika memiliki pengaruh, seperti Irak, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Pakistan. Drone Cina kini melebarkan sayapnya di sekitar Asia dan Timur Tengah. Sementara itu, Amerika Serikat terus menjadi mitra drone untuk sekutu tradisional, seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara NATO Eropa. Israel sebaliknya menjual platform ke seluruh Amerika Selatan, Afrika, Eropa, dan Asia. Turki dan Iran menggunakan drone mereka sebagai sarana memproyeksikan kekuatan. Teknologi drone Iran telah diekspor ke Houthi di Yaman, milisi pro-Iran di Irak, serta ke Hamas dan Hizbullah. Hamas menggunakan drone gaya Iran selama bentrokan baru-baru ini dengan Israel pada Mei 2021. Drone Houthi digunakan setiap minggu melawan Arab Saudi. Drone yang terkait dengan Iran telah menyerang fasilitas Amerika Serikat di Irak. Sanjay Freshman menyoroti dalam analisisnya di The National Interest, ekspor drone menciptakan aliansi drone baru dan mematahkan pengaruh berbagai negara. Saat berbagai negara dan kelompok saling bentrok, berbagai sistem drone mendapatkan uji coba pertama mereka di medan perang. Hasilnya dapat dilihat setidaknya dalam 11 perang drone yang sesungguhnya. Mereka telah membentuk lintasan dan juga masa depan drone. Dalam perang drone yang telah terjadi, hasilnya menggambarkan beragam kesuksesan. Israel berhasil menggunakan drone melawan teroris dari tahun 1980-an hingga 2020-an. Mereka telah menjadi tulang punggung kemampuan pengawasan dan serangan presisi Israel.
Pembatasan Israel dipenuhi dengan banyak lapisan drone. Tentara Israel memiliki kendali atas beragam senjata drone. Israel juga mempelopori pertahanan udara seperti kuba besi untuk menghadapi ancaman drone saat ini. Perusahaan pertahanan Israel seperti Rafael juga menciptakan jaringan yang memungkinkan drone untuk beroperasi secara mandiri bersama robot darat nirawak. Dengan tentara menggunakan sistem pengarahan pada komputer bergaya tablet untuk memandu mesin. Drone dan anjing robot pun mampu memasuki gedung yang diduduki oleh teroris dan memetakannya sebelum serangan pasukan khusus. Perang drone telah menunjukkan drone dapat menjadi pengubah permainan dan juga harapan palsu. Meskipun mereka memberi berbagai pilihan bagi banyak negara, mereka tidak serta-merta memenangkan perang sendiri karena mereka sering dikerahkan sedikit demi sedikit. Sebuah negara jarang membangun seluruh kampanye di sekitar drone, tetapi sebaliknya menggunakannya untuk meningkatkan intelijen selama perang, melecehkan musuh, atau melakukan serangan yang ditargetkan. Drone tidak dapat membawa banyak senjata, sehingga tidak dapat memusnahkan musuh. Awalnya, musuh menganggap mereka bingung dan takut akan robot berdengung yang tak terlihat di udara. Namun seiring berjalannya waktu, mereka menerima fakta drone akan memantau mereka, lantas menyiasatinya seperti halnya ISIS, membuat terowongan bawah tanah untuk menghindari pengawasan drone. Pertanyaan paling penting bagi tentara adalah, apakah drone hanyalah sebuah platform dengan fitur tambahan seperti kamera yang dapat terbang atau semacam rudal jelajah? Atau apakah kampanye militer akan terstruktur menggunakan drone dan gangguan yang dapat ditimbulkan di medan perang, melipat gandakan kekuatan seperti tank atau pesawat terbang dahulu kala? Drone dapat memberikan angkatan udara instan bagi negara-negara miskin atau pemberontakan dan militan. Drone dapat memungkinkan negara-negara kuat untuk tidak meletakkan personel militer di lapangan dan menghindari jatuhnya korban. Di antara dua kondisi ekstrim itu, terdapat cara mengintegrasikan drone ke dalam angkatan bersenjata, sehingga mampu digunakan di berbagai tingkatan. Saat tentara memperoleh amunisi yang lebih taktis, dapat dikemas dengan manusia, berkerumun, dan drone besar yang bertindak seperti pesawat terbang, kekuatan penuh drone akan terasa. Konsep seperti drone kawanan dan penerbang pendamping setia atau menggunakan drone untuk mengangkut barang masih ada di masa depan. Bahkan setelah lebih dari 1 dekade, banyak negara mengutak-atiknya. Saat drone siluman muncul, mereka akan menjadi aspek menentukan dalam perang antara negara-negara kuat. Namun, seperti yang terlihat dalam perang drone saat ini, negara-negara yang setara jarang berperang satu sama lain dengan drone.